warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neni Warodiah dengan NIM E1Q024140 dari kelas 1B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dan menyampaikan pemahaman saya tentang kalimat efektif Bahasa Indonesia. Selamat menonton. Di sini saya sudah merangkum beberapa poin yang akan saya sampaikan, seperti pengertian kalimat efektif, jenis kalimat, struktur kalimat, konjungtur kalimat, dan syarat kalimat efektif. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri dari satu atau lebih kata yang mengungkapkan suatu ide, pikiran, atau perasaan secara lengkap. Kalimat memiliki struktur yang terdiri dari subjek dan predikat, serta dapat ditambahkan objek, pelengkap, dan keterangan untuk memberikan informasi lebih rinci. Dalam bahasa Indonesia, kalimat dapat dibedakan menjadi kalimat deklaratif atau pernyataan, kalimat imperatif atau perintah, kalimat interrogatif atau pertanyaan, dan kalimat eksklamatif atau seruan. Setelah menyampaikan pengertian kalimat, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah suatu kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan gagasan, ide, informasi, atau pesan secara jelas dan tepat sehingga pembaca mengerti dan memahami maksud dari si penulis. Baik, lanjut ke poin kedua, yaitu tentang jenis-jenis kalimat. Kalimat dibagi menjadi 4 jenis dan dalam jenis-jenis tersebut memiliki bagian masing-masing. Yang pertama, jenis kalimat berdasarkan fungsi. Di sana ada kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, kalimat imperatif, dan kalimat eksklamatif. Yang kedua, jenis kalimat berdasarkan struktur. Di sana ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Yang ketiga, jenis kalimat berdasarkan bentuk. Di sana kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Dan jenis yang terakhir yaitu berdasarkan pola kalimat. Di sana ada kalimat nominal, kalimat verbal, kalimat adjektifal, dan kalimat proposisional. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu struktur fungsi kalimat. Di sini ada 5 struktur fungsi kalimat, di mana mereka memiliki peran masing-masing. Struktur fungsi kalimat antara lain adalah yang pertama, subjek. Subjek memiliki peran penting dalam penyusunan kalimat. Subjek adalah apa atau siapa yang dibicarakan dalam kalimat. Yang kedua, ada predikat. Predikat juga sama pentingnya dengan subjek. Predikat adalah apa yang sedang dilakukan oleh subjek atau keadaan subjek saat itu. Yang ketiga yaitu objek. Objek berperan penting sebagai sasaran tindakan dari subjek atau dalam sebuah kalimat efektif, seringkali objek adalah kata benda. Yang keempat yaitu pelengkap. Pelengkap sendiri berperan menjelaskan lebih lanjut tentang keadaan subjek atau predikat. Yang terakhir, keterangan. Keterangan berperan memberikan informasi tambahan tentang waktu dan tempat. Selanjutnya masuk ke poin keempat, yaitu konjungtur kalimat. Konjungtur kalimat atau sering kita sebut konjungsi yang merupakan kata sambung yang berfungsi menghubungkan antar satuan bahasa dalam sebuah kalimat, antar kalimat, atau antar paragraf. Konjungsi memiliki beberapa jenis. Jenis-jenis konjungsi menjadi poin kelima, yaitu yang pertama, konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama penting atau memiliki status sintaksis yang sama. Yang kedua, konjungsi korelatif berfungsi untuk menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Yang ketiga, konjungsi subordinatif, konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama. Yang keempat, konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi yang selalu digunakan di awal kalimat baru yang ditandai dengan huruf kapital dan diikuti tanda koma. Yang kelima, konjungsi antar paragraf digunakan untuk menghubungkan paragraf sebelumnya dengan paragraf selanjutnya. Baiklah, sekarang kita sudah masuk di poin terakhir, yaitu tentang syarat kalimat efektif. Syarat kalimat itu dikatakan efektif jika memiliki syarat berikut. Yang pertama, kesatuan bahasa, yaitu kalimat yang harus mengandung satu ide pokok atau gagasan utama yang jelas. Yang kedua, kesejajaran struktur, yaitu bagian-bagian dalam kalimat harus memiliki struktur yang sejajar, terutama jika ada beberapa elemen yang setara. Yang ketiga, kependudukan, yaitu setiap bagian dalam kalimat harus saling berhubungan dengan baik, sehingga membentuk kesatuan yang padu. Yang keempat, kehematan, yaitu menghindari kata-kata yang tidak perlu atau berulang-ulang yang tidak menambah makna. Yang kelima, ketetapan diksi, yaitu menggunakan kata-kata yang tepat sesuai dengan konteks serta makna yang ingin disampaikan.
pengertian. Yang keenam, kologisan, yaitu kalimat harus tegas dan tidak menimbulkan ambiguitas atau keraguan dan dapat diterima oleh akal sehat. Yang ketujuh, kejelasan kalimat. Kejelasan sendiri berarti kalimat harus mudah dipahami dan tidak membingungkan. Sebelum saya menutup video ini, saya akan menyampaikan permasalahan yang sering terjadi dalam menyusun kalimat efektif. Kesalahan yang sering terjadi dalam penyusunan kalimat efektif adalah penggunaan kata yang berlebihan. Seperti penjelasan saya dalam poin ke-6, salah satu syarat kalimat efektif adalah kehematan. Kehematan di sini berarti menghindari kalimat yang berulang dan tidak menambah makna. Berikut contoh kalimat yang tidak efektif. Sebetulnya, banyak orang-orang yang masih peduli terhadap kebersihan lingkungan di desa Sukamaju ini. Kalimat di atas tidak efektif karena kata banyak sudah menunjukkan arti jamak, sehingga tidak perlu menjamakkan kata orang. Kalimat di atas dapat diubah menjadi kalimat efektif seperti berikut ini. Sebetulnya, banyak orang yang masih peduli terhadap kebersihan lingkungan di desa Sukamaju ini. Adapun cara yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki kalimat yang tidak efektif menjadi kalimat efektif, yaitu dengan penambahan kata, mengganti kata, mengurangi kata, dan mengubah susunan kata dalam kalimat. Demikian isi video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.